Selamat malam dan selamat datang di PHJ Podcast Horor Jambi. Nah guys, di video kali ini aku akan bercerita seputaran kisah-kisah horor yang terjadi di kota Jambi. Untuk memulai kisah pertama, aku mulai dari cerita aku sendiri ya. Ini pengalaman aku di tahun 2010 silam. Jadi ketika itu aku masih SMA. Langsung aja aku ceritain. Jadi malam itu aku diajak sama teman aku nongkrong di sebuah lapangan. Lapangan ini di Taman Jaksa. Taman Jaksanya di depan rumah Dinas Wali Kota Jambi. Nah di situ ada lapangan, jadi kayak sejenis kalau sorenya itu dipakai untuk lapangan anak-anak main bola ya. Pada malam hari itu, aku diajak sama teman aku, Fik, ayo kita nongkrong yuk ke lapangan. Mau ditunjukin sesuatu katanya sih gitu. Ya udah, aku kan karena biasa sama mereka gitu. Ya udah aku ngikut aja ke sana. Dan tibanya di sana mereka itu ada 6 orang kalau nggak salah ya, 6 orang. Jadi ada satu orang namanya teman aku Paul ini bilang sama aku, dia bilang, Fik, mau nggak buka mata batin kalau kamu mau ngeliat hal-hal gaib gitu katanya. Aku langsung bilang ya udah ayo, karena aku kan pada saat itu masih belum tahu ya hal-hal gaib, belum melihat hal yang seperti itu. Jadi dengan lantang aku bilang ayo, nggak apa-apa, aku bilang. Dan langsung aja dia kayak yang yakin ya, kata dia yakin. Ya udah aku juga yakin sih Pak, karena aku penasaran kan ini beneran apa enggak gitu loh. Oke, lalu si Paul ngajak aku maju sendirian ke lapangan itu, ke tengah lapangan, yang lainnya agak di belakang sedikit. Jadi dibaca-bacain gitu mantra sama doa-doa apa gitu, aku lupa sih doanya. Dia nyuruh aku juga baca doanya, baca ini 3 kali kalau salah. Terus dia terakhir giniin tangan jempolnya ke ini aku, ke jidat gitu, diginiin sama dia. Pada saat itu aku lagi merem, diginiin sama dia. Terus aku disuruh buka mata maksudnya. Jadi ketika aku sudah buka mata, ya udah kata dia. Sekarang kata Paul ngarahin aku ke fokus ke tengah gawang gitu kan awalnya. Dan di belakang gawang itu guys ada kayak semak-semak gitu. Jadi kayak ada, mungkin kalau kalian ke Taman Jaksa sekarang itu semak-semaknya masih ada juga apa namanya, ada sumur tua itu, nggak tahu dari tahun berapa itu sumurnya. Jadi ke arah semak-semak ada pohon-pohon rimbun banyak banget. Dan aku masih nganggapnya berani-berani aja sih, karena aku nganggap ini kayaknya main-main deh ini mereka gitu kan. Aku ketika pas begitu muka batin ngeliat Paulnya, aku udah senyum aja sih. Jadi nganggap kayak ya ini main-main, mungkin mereka mau ngerjain atau ngeprank gitu kan kalau bahasa sekarangnya. Dengan beraninya aku maju ketika sudah diarahin sama Paulnya fokus ke tengah gawang. Ya udah aku fokus. Kurang lebih 2 menit belum muncul apa-apa sih gitu. Pas di menit ketiga itu sudah mulai ada bayang-bayangan, kayak bayang-bayangan putih gitu kan, kayak selayang-selayang gitu, seputih-putih gitu di tengah-tengah semak itu. Aku semakin penasaran dong guys ya. Aku maju ke depan, aku tinggalin Paul di belakang kan. Yaudah aku karena penasaran aku maju. Aku fokusin lagi dan aku masih menganggap ya ini kayaknya sih teman gue deh. Kok mereka niat banget ya gitu. Aku mikirnya gitu guys. Nah jadi ketika aku sudah semakin maju, semakin mendekati nih sama bayangan putih tadi, itu semakin jelas kelihatannya, kayak semakin kayak besar gitu. Tadi kan cuman kayak kain selayang-selayang gitu. Ini semakin lama semakin jelas gitu. Dan kayak goyang-goyang gitu, ada yang goyang-goyang gitu loh di itunya. Aduh nih hujan lagi guys, serem banget. Aku merinding loh cerita sendirian ini di kamar, meskipun di kamar gitu kan. Langsung aja aku masih berpikiran gini, ini teman nih, tapi kok mereka niat banget ya buat ngerjain aku sampai sebegininya. Mereka kok rela masuk semak-semak gitu. Jadi aku mikirnya masih gitu, masih positif lah, masih positive thinking. Semakin aku dekatin, kira-kira jarak antara 5 meter ya, 5 meter,
pokoknya beberapa langkah lah gitu. Semakin aku masuk ke semak-semak itu guys, ternyata yang aku lihat gitu, semakin jelas. Rambutnya panjang putih, rambutnya panjang warna hitam, bajunya putih, kayak lagi ngegendong gitu, nggak tahu gendong apa gitu, kayak lagi gini-gini. Dia tuh kayak lagi happy gitu loh. Terus yang goyang-goyang itu tadi rupanya kakinya tuh kayak ser goyang-goyang di bawahnya gitu. Dia berhadapan dengan aku tuh di posisi mata aku gitu loh, bukan kayak di atas atau bukan di bawah gitu. Jadi kayak lagi di rawa-rawa, kayak lagi nyantai, kayak orang lagi duduk di atas apa gitu ya, kayak rumput-rumput yang tebal gitu, kayak lagi duduk di situ gitu posisinya. Tapi dia goyang-goyang, kakinya nyantai gitu. Aku sih nggak kelihat mukanya untungnya ya. Semakin aku dekatin, kok semakin aneh ya. Semakin aneh, dan aku baru menyadarin guys kalau itu beneran yang aku lihat adalah sesosok, mungkin ya kuntilanak gitu, atau penunggu situ. Merinding. Iya. Seketika aku langsung mundur tuh, kejatuh gitu kan. Lah ini aku nggak sempat berkata apa-apa sih, karena aku semakin dekat sama makhluk itu kan. Aku sambil gugup kan, bilang ke Paul, itu apaan? Aku bilang, itu apa? Paul cuman senyum aja. Emang kamu ngeliat apa? Katanya. Itu ada orang. Itu siapa sih? Aku tanya. Lo semua ngerjain gue ya? Aku gituin kan. Gak ada kata teman-teman aku. Emang Fikri ngeliat apa? Katanya. Itu ada kayak cewek lagi gendong anak mungkin ya. Rambutnya panjang banget. Rambutnya itu sampai ke kaki guys, sampai kayak ya gitu deh pokoknya. Dan pakai baju putih, dan itu kakinya sambil goyang-goyang kayak lagi santuy gitu, kayak ya gini gitu. Nah, jadi aku tanya, itu apa tuh Paul? Itu yang kamu lihat itu ya bentukan itu gitu loh. Dia nggak ngejelasin sih itu sejenis kuntilanak atau apa. Cuman katanya sih, cuman feeling aku ya, ini feeling aku tebak-tebak kayaknya sih sejenis kuntilanak sih gitu. Oke, semenjak kejadian itu aku mulai percaya sama dia. Yang tadinya aku nggak percaya dengan buka mata batin gitu kan. Jadi aku ya memang kita nggak boleh ini sih guys ya, sembrono gitu ya. Kita juga memang harus mengakui dunia gaib itu ada, maksudnya makhluk gaib itu ada di sekeliling kita, karena itu kan termasuk keyakinan kita juga dalam Islam ya, harus mempercayai hal-hal gaib gitu kan. Pada saat itu aku langsung bilang sama Paul, tolong tutup lagi mata batin aku nggak mau ngeliat kayak gini lagi gitu kan. Yaudah, dia langsung bacain, ditutup lagi. Akhirnya ya udah, aku nggak ngeliat lagi gitu loh. Ya begitulah guys, kira-kira cerita aku di lokasi Taman Jaksa Jambi. Oke, sekian cerita horor yang aku alamin sendiri. Jadi buat kalian kalau punya cerita horor nih, ini khususnya orang Jambi, lokasinya di mana atau di kejadiannya apapun, kalian boleh DM di Instagram aku ya, atau komen di video ini. Langsung aja kalian bilang, "Bang, aku ada cerita nih, gini." Nanti kalian langsung DM aja ke aku, nanti aku insya Allah bakal bacain ceritanya. Oke? Atau kalian yang mau langsung datang nih, duduk sama aku di sini juga boleh, langsung ke rumah aku ya. Kita bakal cerita bareng, oke? Sekian dari aku. Pesan aku cuma satu sih, kita jangan sembrono. Percaya nggak percaya, membuka mata batin itu ternyata memang benar bisa ya gitu loh. Dan aku pun ngalamin gitu loh. Oke, sekian dari aku, Fikri, dan selamat malam Jumat buat kalian.